Mata kuliah, Audit Laporan Keuangan, Akuntansi Sektor Publik. Topik Profesi Akuntan Publik. Pertemuan ke-1, oleh Beni Afianto. Tujuan pembelajaran, memahami konsep dasar auditing dan tujuan utama audit. Menjelaskan peran dan tanggung jawab akuntan publik. Mengetahui jenis-jenis audit dalam sektor publik. Definisi auditing. Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi tentang kegiatan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan. Sejarah dan perkembangan auditing. Auditing berkembang dari pemeriksaan sederhana menjadi sistem berbasis teknologi. Standar audit semakin ketat seiring meningkatnya kompleksitas bisnis. Peran auditor makin penting dalam tata kelola perusahaan dan pemerintahan. Tujuan audit. Memberikan opini independen atas kewajaran laporan keuangan, menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi, mengidentifikasi adanya kecurangan atau kesalahan material, meningkatkan keandalan informasi keuangan. Jenis-jenis audit, audit laporan keuangan, audit kepatuhan, audit operasional, audit forensik, audit kinerja di sektor publik. Prinsip dasar auditing, independensi, integritas dan objektivitas. Kompetensi profesional, kerahasiaan, skeptisisme profesional. Prinsip-prinsip dasar dalam auditing merupakan pedoman etika yang harus dipegang teguh oleh auditor dalam menjalankan tugasnya. Berikut penjelasan mengenai masing-masing prinsip tersebut. Independensi, auditor harus bebas dari pengaruh pihak lain dalam segala aspek pekerjaannya, baik dalam fakta maupun penampilan. Hal ini memastikan bahwa opini dan keputusan yang diambil murni berdasarkan bukti dan analisis objektif, tanpa tekanan atau konflik kepentingan. Integritas, auditor dituntut untuk bersikap jujur dan berpegang pada nilai-nilai moral yang tinggi. Integritas mencerminkan konsistensi antara tindakan, nilai, metode, dan prinsip yang dianut, sehingga membangun kepercayaan dari klien dan publik. Objektivitas, dalam menjalankan tugasnya, auditor harus menjaga sikap netral dan tidak memihak. Keputusan dan penilaian harus didasarkan pada bukti yang ada tanpa dipengaruhi oleh bias pribadi atau tekanan eksternal. Kompetensi profesional, auditor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta terus meningkatkan keahliannya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa auditor mampu menangani berbagai situasi dan kompleksitas dalam audit. Kerahasiaan, informasi yang diperoleh selama proses audit harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi atau diungkapkan tanpa izin yang sah, kecuali jika ada kewajiban hukum untuk melakukannya. Skeptisisme profesional, auditor harus selalu waspada dan kritis terhadap bukti audit yang diperoleh, mempertanyakan keandalan informasi, dan menyadari kemungkinan adanya kecurangan atau kesalahan material dalam laporan keuangan. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten akan membantu auditor dalam menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi, menjaga kepercayaan publik, dan memastikan kualitas audit yang optimal. Standar auditing, standar umum, standar pekerjaan lapangan, standar pelaporan, standar umum. Standar ini menetapkan persyaratan dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Keahlian dan pelatihan teknis. Audit harus dilaksanakan oleh individu yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai auditor. Independensi, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen. Kecermatan dan ketelitian profesional, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar pelaporan, standar ini mengatur pelaksanaan audit di lapangan. Perencanaan dan supervisi, pekerjaan harus direncanakan dengan baik, dan jika menggunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Pemahaman atas pengendalian internal, auditor harus memperoleh pemahaman yang memadai atas pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, serta lingkup pengujian yang akan dilakukan. Bukti audit yang kompeten dan cukup, bukti audit yang kompeten dan cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pelaporan. Standar ini berkaitan dengan penyusunan laporan audit, kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,
laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi, laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pengungkapan informatif yang memadai. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Pernyataan pendapat auditor. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika pendapat tidak dapat diberikan secara keseluruhan, alasan harus dijelaskan. Dalam semua hal, auditor harus menyertakan tingkat tanggung jawab yang diemban sehubungan dengan laporan keuangan yang diaudit. Studi kasus. Sebuah pemerintah daerah mengeluarkan laporan keuangan yang menunjukkan surplus anggaran besar, tetapi setelah diaudit, ditemukan adanya kesalahan pengakuan pendapatan. Bagaimana auditor seharusnya menangani kasus ini? Diskusikan dalam kelompok kecil, lalu presentasikan solusi. Profesi akuntan publik. Peran utama, memeriksa laporan keuangan perusahaan, pemerintah. Tanggung jawab, independensi, objektivitas, profesionalisme. Kualifikasi, pendidikan, sertifikasi, CPA-CA, pengalaman praktik. Peran akuntan publik dalam sektor publik. Mengaudit lembaga pemerintah dan BUMN menilai transparansi keuangan daerah. Membantu meningkatkan akuntabilitas anggaran. Akuntan publik memegang peran penting dalam sektor publik, terutama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. 1. Mengaudit lembaga pemerintah dan BUMN. Akuntan publik bertugas melakukan audit terhadap laporan keuangan lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara, BUMN. Tujuan utama dari audit ini adalah memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Proses audit ini membantu mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana publik, sehingga mencegah potensi kecurangan atau korupsi. 2. Menilai transparansi keuangan daerah. Akuntan publik berperan dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah menyajikan informasi keuangan secara transparan kepada publik. Dengan melakukan evaluasi terhadap sistem pelaporan keuangan daerah, akuntan publik dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan untuk meningkatkan keterbukaan informasi. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana dana publik digunakan dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara bertanggung jawab. 3. Membantu meningkatkan akuntabilitas anggaran. Akuntan publik membantu memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui audit kinerja, akuntan publik menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Hasil dari penilaian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, sehingga setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, akuntan publik berkontribusi signifikan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Proses audit secara umum. 1. Perencanaan audit. 2. Pengujian pengendalian internal. 3. Pengujian substantif. 4. Penyelesaian dan pelaporan audit. Proses audit laporan keuangan terdiri dari beberapa tahapan penting yang harus dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 1. Perencanaan audit. Tahap ini merupakan langkah awal di mana auditor merancang strategi dan pendekatan audit. Aktivitas utama dalam perencanaan audit meliputi memahami bisnis dan industri klien. Auditor perlu memahami konteks operasional klien, termasuk lingkungan industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi bisnisnya. Menilai risiko audit, mengidentifikasi area-area dalam laporan keuangan yang memiliki potensi risiko salah saji material. Menentukan strategi audit, berdasarkan penilaian risiko, auditor menetapkan prosedur audit yang sesuai untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan. Perencanaan yang efektif memungkinkan auditor untuk fokus pada area yang paling berisiko dan memastikan efisiensi selama proses audit. 2. Pengujian pengendalian internal. Pada tahap ini,
Auditor mengevaluasi efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh klien untuk mencegah atau mendeteksi kesalahan dan kecurangan. Prosedur yang dilakukan meliputi menilai desain pengendalian, menilai apakah pengendalian internal dirancang dengan baik untuk mencegah dan mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Pengujian kepatuhan, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pengendalian internal beroperasi sesuai dengan desainnya. Hasil dari pengujian ini membantu auditor menentukan tingkat keandalan pengendalian internal dan sejauh mana mereka dapat mengandalkan pengendalian tersebut dalam proses audit. 3. Pengujian substantif. Jika pengendalian internal dianggap kurang efektif, auditor akan melakukan pengujian substantif untuk mendeteksi adanya salah-saji material dalam laporan keuangan. Pengujian ini mencakup pengujian detail transaksi dan saldo, memeriksa secara langsung transaksi dan saldo akun untuk memastikan keakuratan dan validitasnya. Prosedur analitis, menganalisis hubungan antara data keuangan dan non-keuangan untuk mengidentifikasi anomali atau tren yang tidak biasa. Pengujian substantif memberikan bukti langsung mengenai kewajaran saldo akun dan transaksi yang dilaporkan. 4. Penyelesaian dan pelaporan audit. Tahap akhir dari proses audit melibatkan evaluasi keseluruhan temuan audit, meninjau kembali semua bukti dan temuan untuk memastikan bahwa semua aspek telah tercakup dan dievaluasi dengan baik. Diskusi dengan manajemen, membahas temuan, rekomendasi, dan potensi perbaikan dengan manajemen klien. Penyusunan laporan audit, menyusun laporan yang mencakup opini auditor mengenai kewajaran laporan keuangan, serta temuan dan rekomendasi yang relevan. Laporan audit ini menjadi dasar bagi pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait dengan entitas yang diaudit. Contoh kasus audit di sektor publik. Kasus penggelapan dana publik, kesalahan pencatatan anggaran, penggunaan dana hibah yang tidak sesuai regulasi. Dalam sektor publik, terdapat berbagai kasus yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan keuangan negara. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa kasus tersebut. 1. Kasus penggelapan dana publik. Penggelapan dana publik terjadi ketika individu atau kelompok menyalahgunakan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di PT Timah Terbuka yang menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus lain adalah penyelewengan dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat. 2. Kesalahan pencatatan anggaran. Kesalahan dalam pencatatan anggaran dapat menyebabkan laporan keuangan yang tidak akurat, sehingga menghambat transparansi dan akuntabilitas. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, sering menemukan permasalahan seperti penganggaran belanja modal yang tidak sesuai, yang mengakibatkan anggaran dan realisasi belanja modal lebih saji. Selain itu, BPK juga menemukan ribuan permasalahan pengelolaan anggaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap regulasi. 3. Penggunaan dana hibah yang tidak sesuai regulasi. Dana hibah seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Namun, sering terjadi penyimpangan seperti pertanggungjawaban dana hibah yang tidak sesuai realisasi atau penyalahgunaan dana hibah oleh organisasi penerima. Regulasi seperti Permendagri No. 77 tahun 2020 telah diterbitkan untuk mengatur tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kasus-kasus di atas menunjukkan pentingnya pengawasan yang ketat dan penerapan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan keuangan sektor publik untuk mencegah kerugian negara dan memastikan dana publik digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Etika dalam auditing, independensi dan tidak berpihak. Kejujuran dalam penyajian temuan audit, transparansi dan akuntabilitas. Etika dalam auditing merupakan landasan fundamental yang memastikan bahwa auditor menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas tinggi. Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip etika yang harus dijunjung oleh auditor. 1. Independensi dan tidak berpihak. Independensi mengharuskan auditor untuk bebas dari pengaruh pihak lain, baik dalam fakta maupun penampilan, sehingga penilaian yang diberikan objektif dan tidak bias. Auditor harus menjaga jarak dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan profesional mereka. Misalnya, auditor tidak boleh memiliki hubungan finansial atau pribadi dengan klien yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 2. Kejujuran dalam penyajian temuan audit.
Kejujuran menuntut auditor untuk melaporkan semua temuan secara transparan, tanpa menyembunyikan informasi penting atau memanipulasi data. Auditor harus menyampaikan baik temuan positif maupun negatif dengan integritas, memastikan bahwa laporan audit mencerminkan kondisi sebenarnya dari entitas yang diaudit. 3. Transparansi dan akuntabilitas. Transparansi berarti auditor harus menjalankan proses audit secara terbuka dan jelas, memungkinkan pihak berkepentingan memahami metode dan dasar dari temuan audit. Akuntabilitas mengharuskan auditor bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, siap memberikan penjelasan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan temuan yang dihasilkan selama proses audit. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip etika ini, auditor dapat menjaga kepercayaan publik, memastikan kredibilitas profesi, dan berkontribusi pada transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Teknologi dalam auditing, penggunaan perangkat lunak audit, data analitik dalam mendeteksi anomali, audit berbasis sistem informasi. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses auditing. Berikut penjelasan mengenai beberapa aspek utama penggunaan teknologi dalam auditing. 1. Penggunaan perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit dirancang untuk membantu auditor dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau proses audit secara lebih efisien. Perangkat ini memungkinkan otomatisasi berbagai tugas manual, seperti penjadwalan audit, penugasan tugas, dokumentasi temuan, dan pembuatan laporan audit yang terperinci. Contoh perangkat lunak audit yang sering digunakan meliputi ClickUp, Safety Culture, eAuditor, dan SAP. Penggunaan perangkat lunak ini membantu auditor dalam mengelola alur kerja yang dapat disesuaikan dan meningkatkan efisiensi proses audit secara keseluruhan. 2. Data analitik dalam mendeteksi anomali. Data analitik memungkinkan auditor untuk menganalisis sejumlah besar data transaksi guna mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang mungkin menunjukkan risiko atau kecurangan. Dengan memanfaatkan teknik analisis data, auditor dapat mendeteksi indikasi penipuan atau kecurangan keuangan dengan memeriksa anomali dalam pola data atau perilaku transaksi yang tidak biasa. Hal ini memungkinkan auditor untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengambil tindakan yang sesuai, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit. 3. Audit berbasis sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses evaluasi terstruktur yang bertujuan untuk menilai keandalan, keamanan, dan efektivitas sistem informasi suatu organisasi. Proses ini mencakup pengumpulan dan penilaian bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, menjaga integritas data, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Audit sistem informasi memastikan bahwa sistem yang digunakan memenuhi standar dan peraturan yang berlaku, serta berfungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keterampilan yang dibutuhkan auditor. Analisis data, pemahaman regulasi, komunikasi dan negosiasi, ketelitian dan skeptisisme. Untuk menjalankan tugasnya secara efektif, seorang auditor perlu menguasai berbagai keterampilan penting. Berikut penjelasan mengenai keterampilan-keterampilan tersebut. 1. Analisis data. Kemampuan analisis data memungkinkan auditor untuk memeriksa dan menafsirkan informasi keuangan secara mendalam guna mengidentifikasi tren, pola, atau anomali yang mungkin menunjukkan risiko atau ketidaksesuaian. Dengan keterampilan ini, auditor dapat memberikan rekomendasi yang tepat berdasarkan temuan yang akurat. 2. Pemahaman regulasi. Auditor harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Pemahaman ini memastikan bahwa proses audit dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan membantu dalam mengidentifikasi serta menilai kepatuhan entitas yang diaudit terhadap regulasi yang berlaku. 3. Komunikasi dan negosiasi. Keterampilan komunikasi yang efektif sangat penting bagi auditor untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi secara jelas kepada manajemen dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, kemampuan negosiasi diperlukan saat membahas temuan audit dan rekomendasi perbaikan, terutama jika terdapat perbedaan pendapat antara auditor dan pihak yang diaudit. 4. Ketelitian dan skeptisisme. Ketelitian memungkinkan auditor untuk memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin terlewat, sementara skeptisisme profesional mendorong auditor untuk tidak langsung menerima informasi tanpa verifikasi yang memadai. Sikap ini membantu dalam mendeteksi kemungkinan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan.
Studi kasus 1, manipulasi laporan keuangan di pemerintah daerah. Kasus, sebuah pemerintah daerah melaporkan surplus anggaran dalam laporan keuangan tahunannya. Namun, setelah audit dilakukan, ditemukan bahwa beberapa pendapatan telah diakui sebelum benar-benar diterima, dan beberapa beban operasional tidak dicatat untuk memperbesar surplus. Pertanyaan, bagaimana auditor seharusnya menanggapi temuan ini? Standar audit mana yang dilanggar dalam kasus ini? Penyelesaian, auditor harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menguji transaksi secara substantif. Menggunakan prosedur analitis untuk membandingkan tren laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Melaporkan temuan dalam laporan audit dengan memberikan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Standar audit yang dilanggar, prinsip kejujuran dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Studi kasus 2, kecurangan dalam pengadaan barang di sektor publik. Kasus, dalam sebuah proyek pengadaan barang oleh instansi pemerintah, ditemukan bahwa harga barang yang dibeli lebih mahal dibandingkan harga pasar. Selain itu, barang yang dikirimkan ternyata memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang seharusnya. Pertanyaan, bagaimana auditor dapat mendeteksi adanya praktik korupsi dalam pengadaan ini? Langkah apa yang bisa diambil auditor untuk mencegah kejadian serupa di masa depan? Penyelesaian, auditor melakukan pemeriksaan dokumen pengadaan dan membandingkan harga barang dengan harga pasar, benchmarking. Menggunakan teknik data analitik untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Mengidentifikasi hubungan antara penyedia barang dan pejabat yang bertanggung jawab atas pengadaan. Rekomendasi, implementasi sistem e-procurement yang transparan dan penguatan pengawasan internal. Studi kasus 3, ketidaksesuaian laporan keuangan di rumah sakit daerah. Kasus, seorang auditor menemukan bahwa rumah sakit daerah melaporkan aset tetap yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Banyak alat kesehatan yang sudah tidak dapat digunakan, tetapi masih tercatat dalam laporan sebagai aset aktif. Pertanyaan, apa dampak dari pencatatan aset yang tidak sesuai ini? Prosedur audit apa yang harus dilakukan untuk memastikan keakuratan pencatatan aset tetap? Penyelesaian, melakukan inventarisasi aset dan membandingkan dengan daftar yang tercatat dalam laporan keuangan. Menggunakan prosedur inspeksi fisik untuk memastikan aset yang dilaporkan masih berfungsi. Menyarankan pembentukan tim aset manajemen untuk meningkatkan pengelolaan aset tetap. Dampak, jika tidak diperbaiki, laporan keuangan bisa memberikan informasi yang salah bagi pengambil keputusan dan publik. Kesimpulan, audit bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Akuntan publik berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik. Jenis-jenis audit memiliki tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terima kasih.